nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anfani Mafatoni dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Di sini saya akan membahas mengenai konsep silabus mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu mengenai subbab, yaitu pengertian konsep. Yang kedua pengertian silabus. Yang ketiga pengertian akidah akhlak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian konsep. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep memiliki dua arti. Yang pertama bermakna rancangan atau urang surat, dan yang kedua bermakna ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Selain itu, beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi konsep, seperti konsep sebagai hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep dapat diperoleh melalui fakta, peristiwa, pengalaman, realisasi, dan berpikir abstrak. Menguasai suatu konsep, seseorang harus mampu membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian konsep kali ini yaitu rancangan atau ide pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Selanjutnya mengenai pengertian silabus. Secara etimologis, silabus berarti label atau daftar isi, table of contents. Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Dalam pendidikan formal, tujuan pendidikan itu harus tergambar dalam suatu kurikulum. Menurut Abdul Majid dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, mengembangkan standar kompetensi guru, istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Jadi di sini dapat disimpulkan mengenai pengertian silabus yaitu suatu rancangan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk pencapaian penguasaan kompetensi dasar. Selanjutnya mengenai akidah akhlak. Kata akidah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu akoda yakidu akdan akidatan. Kata akdan memiliki arti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah berbentuk akidah memiliki arti keyakinan. Kata akidah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia ditulis akidah menurut terminologi berarti ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, artinya adalah iman atau keyakinan, akidah Islam. Karena itu ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Kedudukannya sangat fundamental karena menjadi asas sekaligus menjadi gantungan segala sesuatu dalam Islam. Kemudian pengertian akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari akhlak untuk jamak kata khuluq atau al-khuluq yang secara etimologi antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga dengan sikap yang melahirkan perbuatan, perilaku, tingkah laku, mungkin baik atau mungkin buruk. Budi pekerti, perangai, atau tingkah laku kita ketahui maknanya dalam percakapan sehari-hari. Jadi dapat disebutkan mengenai akidah akhlak. Akidah akhlak adalah pendidikan agama Islam yang di dalamnya terdapat bimbingan dari pendidik kepada peserta didik agar mereka mampu memahami, menghayati, dan meyakini kebenaran ajaran agama Islam, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih penting mereka dapat terbiasa melakukan perbuatan dari hati nurani yang ikhlas dan spontan tanpa harus menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Jadi dapat disimpulkan mengenai kesimpulan dari konsep silabus akidah akhlak adalah rancangan atau ide rencana pembelajaran akidah akhlak
yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bintang Sari. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip silabus. Berikut penjelasannya. Prinsip silabus. Silabus disusun dengan format penyajian penulis yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksud agar penyajian lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman, namun lingkup dan substansinya tidak berkurang. Berikut adalah penjabaran prinsip silabus. Pertama adalah ilmiah. Mengingat silabus berisi garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi pembelajaran yang akan disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini memberikan arahan bahwa cakupan dalam tingkatan kesetaraan dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual pendidik. Prinsip relevansi ini juga mendasari memilih materi, strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, menentukan waktu, pertimbangan, memilih sumber dan media pembelajaran, dan strategi penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah sistematis. Prinsip sistematis memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik dan sistematik. Jika silabus dipandang sebagai sistem garis besar program pembelajaran sifat sistemik, komponen silabus hendaknya bersifat sinergi dalam pencapaian kompetensi. Jadi, komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, karena silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus dilakukan secara sistematik. Kompetensi dasar hendaknya menjadi acuan dalam pengembangan indikator, materi standar, penentuan waktu, memilih sumber dan media pembelajaran, dan standar nilainya. Yang selanjutnya adalah prinsip konsisten. Prinsip konsisten memberikan arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, instrumen penilaian yang bersifat searah dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Yang selanjutnya adalah prinsip memadai. Prinsip ini memberikan arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip aktual dan kontekstual. Prinsip ini memberikan arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di tengah perkembangan masyarakat. Kontekstual berarti pengembangan silabus hendaknya sesuai dengan konteks zaman dan kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang dirancang dalam silabus hendaknya menggunakan situasi kehidupan real yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan peserta didik sekarang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip fleksibel. Prinsip ini memberikan arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dalam mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat dan satuan pendidikan setempat. Silabus hendaknya disusun fleksibel sesuai dengan kondisi, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Terakhir adalah menyeluruh. Prinsip ini memberikan arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Selain itu, idealnya sesuai juga dengan pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan nilai pembelajaran. Prinsip ini menyeluruh, perlu diletakkan dalam pencapaian kompetensi sebagai mencerminkan pengetahuan, nilai, sikap, perbuatan, dan terwujud dalam sebagai kecakapan hidup.
kasih. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Iraki. Di sini saya akan menyampaikan tentang komponen silabus. Adapun komponen silabus yang pertama adalah standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kompetensi yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang harus dilakukan atau ditampilkan siswa dari standar kompetensi untuk suatu mata pelajaran. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah indikator. Indikator adalah karakteristik ciri-ciri perbuatan atau tanda-tanda yang harus ditampilkan siswa untuk mengetahui bahwa siswa tersebut telah memiliki kompetensi dasar. Yang keempat adalah materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran adalah bahan ajar yang harus dipelajari oleh siswa untuk memahami kompetensi dasar. 5 adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman yang harus dilakukan siswa untuk menguasai kompetensi dasar dan mata pelajaran. Yang keenam adalah penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan mutu suatu program yang di dalamnya terdapat unsur nilai dan subjektivitas. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu adalah alokasi yang disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pengalaman seseorang belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pritosari. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah penyusunan silabus. Langkah yang pertama yaitu mengisi identitas silabus. Identitas silabus biasanya berisi nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Langkah kedua yaitu mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Dalam penentuan standar kompetensi ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep keilmuan atau berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran. Yang kedua yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dengan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah yang ketiga yaitu mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan hampir sama dengan standar kompetensi, yaitu urutan berdasarkan tingkat kesulitan pada mata pelajaran, adanya keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran, dan adanya keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah selanjutnya yaitu menentukan materi pokok. Dalam menentukan materi pokok, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan. Yang pertama yaitu potensi peserta didik, kedua relevansi antara materi dengan kebutuhan dari peserta didik, ketiga relevansi antara materi dengan kebutuhan yang diperlukan dalam lingkungannya, selanjutnya manfaatnya bagi peserta didik, tingkat perkembangan intelektual, emosional, sosial pada peserta didik, kemudian kejelasan dan perluasan dari materi, dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam pemilihan kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu harus memuat
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan sesuai dengan standar kompetensi. Yang kedua yaitu dalam penataan urutan harus disesuaikan dengan hierarki konsep keilmuan. Yang ketiga yaitu rumusan pernyataan. Minimal harus mengandung 2 unsur untuk mencerminkan pengalaman dari peserta didik pada kegiatan pembelajaran, contohnya kegiatan siswa dan materi. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Indikator merupakan pencapaian dari kompetensi dasar. Dalam penentuan indikator perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu setiap kompetensi dasar harus dikembangkan menjadi beberapa indikator, atau biasanya lebih dari 2. Yang kedua yaitu indikator biasanya menggunakan kata kerja yang bersifat operasional sehingga dapat diukur atau diobservasi. Selanjutnya indikator harus berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu dalam menentukan suatu indikator harus mempertimbangkan aspek-aspek manfaatnya bagi kehidupan sosial. Langkah selanjutnya yaitu menentukan penilaian. Penilaian dari pencapaian kompetensi harus disesuaikan dengan beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dalam penentuan penilaian biasanya dapat menggunakan tes, non-tes, lisan maupun tertulis, mengadakan proyek, penilaian sikap, dan lain sebagainya. Dalam penilaian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam pemilihan jenis penilaian harus disesuaikan dengan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua yaitu penilaian diarahkan untuk pencapaian dari indikator. Yang ketiga yaitu dalam penilaian harus menggunakan acuan kriteria. Dan yang terakhir yaitu sistem penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh rata-rata peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Dalam penentuan alokasi waktu ini biasanya didapat dari jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada mata pelajaran setiap minggunya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek maupun bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa media cetak, media elektronik, kemudian narasumber, lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah penyusunan silabus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.